sangat buruknya. Jika kau tahu, kau pasti tak ingin datang ke sana lagi. Cukup aku pergi ke sana sekali untuk menyelamatkan para pasukan yang kini menjadi pasukan kegelapanku. Tapi karena kau harus datang ke sana dan kita harus menyibak misteri yang menyelubungi ingatanmu, maka aku pun harus kembali ke sana bersamamu. Kita hanya akan datang ke markas pasukan kegelapan, tidak untuk berkeliling ke dalam kotanya. Kau paham? Tunggu, maksudmu para pasukan kegelapan yang selalu berjuang dan bertarung bersamamu bukan bagian dari istana Dakut? Apakah itu termasuk Erika? Karena dia sedikit berbeda dari yang lainnya, Erika selalu berpenampilan sebagai layaknya manusia. Jess terlihat termenung di tempat duduknya. Di sekelilingnya, Rin tak lagi bisa melihat pemandangan kota yang sibuk seperti di tempat dia tinggal. Pemandangan berganti kabut-kabut tebal yang menyelimuti seluruh jalanan dan dia hanya bisa melihat puncak-puncak gedung yang menjulang di antara kabut-kabut yang menutupi. Usiaku 15, kata Jess ketika pemberontakan itu terjadi. Tunggu, Jess. Jika memang ada sebuah peristiwa penting dan sangat bersejarah sebesar itu beberapa tahun yang lalu, bahkan waktu itu mungkin usiaku masih sekitar 10 tahun, bagaimana mungkin kabar berita itu tidak pernah tersiar sampai ke kota tempat tinggal kami? Bukankah Westlake dan kotaku tidak terlalu jauh? Kau melupakan selubung, Rin. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa kota ini dipenuhi dengan selubung sihir. Dulu manusia dan makhluk bayangan hidup berdampingan satu sama lain. Kami dipisahkan oleh selubung, sehingga tidak saling mempengaruhi antara makhluk bayangan dan makhluk fana. Sampai ketika pemberontakan itu terjadi, karena jumlah manusia di kota ini semakin meningkat, sedangkan makhluk bayangan semakin terusir menuju ke hutan-hutan dan tempat-tempat terpencil. Jess mendesah. Sayangnya, aku selalu berada di istana sejak kelahiranku. Aku tidak pernah meninggalkannya. Orang tuaku selalu melarangku turun ke kota. Menurut mereka, itu berbahaya. Bukankah kau dan keluargamu manusia? Kami manusia, tapi bisa melihat dan mengerti tentang makhluk bayangan. Karena itu keluargaku didapuk menjadi pemimpin yang bisa mengendalikan dua jenis makhluk hidup di kota ini. Secara teknis, makhluk hidup di dunia alam berbeda, tapi berada pada satu ruang di saat yang sama. Jess melanjutkan, pemberontakan itu terjadi. Aku melihat orang-orang itu masuk ke istana. Mereka bersama yang lain, bukan manusia, melainkan prajurit bayangan. Mereka mengalahkan ayahku dan memotong lehernya. Rin masih menatap Jess sambil menutupkan tangannya ke mulutnya yang menganga. Ibu mendatangiku dan menyembunyikanku. Meski mataku masih menatap dan otakku merekam bagaimana ayahku dibunuh. Tapi ibu berusaha menyuruhku untuk pergi dan bersembunyi. Selama itu mereka tidak tahu jika aku ada, karena aku tak pernah keluar dari istana. Para pemberontak itu tidak tahu jika raja dan ratu memiliki seorang putra, pewaris tahta yang sah. Aku tidak tahu jika hidupmu seberat itu, Jess. Tidak perlu ada yang tahu. Biarlah itu menjadi motivasiku untuk terus bangkit dan kembali ke dunia ini. Aku bukannya tidak bahagia, kata Jess. Hanya orang-orang yang tidak punya tujuan hiduplah yang tidak bahagia. Aku punya sebuah tujuan. Maksudmu, kau ingin membalas dendam atas kematian orang tuamu? Tidak, aku sama sekali tidak ingin membalas dendam atas kematian mereka.
mereka meninggal karena tugasnya. Sebaliknya, aku ingin melepaskan diriku dari kutukan ini. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri akan kembali menjadi manusia seutuhnya dan menyingkirkan para iblis ini. Tapi, apakah semua iblis itu jahat? Tanya Rin. Maksudku, tidak semua vampir itu jahat, dan tidak semua manusia serigala itu jahat mungkin. Itu sama sekali berbeda, Rin. Mereka hanya separuh manusia. Mereka bagian dari dunia ini dan lahir di sini. Mereka pantas berada di sini. Tapi, para iblis datang dari neraka yang terbuka. Mereka merusak dan bisa menjelma menjadi apa saja. Mereka licik. Karena itu, aku selalu memburu mereka untuk mencegah terjadinya kembali lagi pemberontakan dan peperangan yang tidak diinginkan. Sayangnya, wali kota Flynn yang sangat menginginkan tahta kerajaan Daud. Jelas-jelas mereka menggunakan iblis untuk membinasakan kami semua. Jadi kau menginginkan ayahku? Maksudku, kunci yang disimpan ayahku untuk memperkuat kekuasaanmu, sehingga kau bisa menyingkirkan wali kota Flynn dan para pasukan iblisnya. Begitu? Iya dan tidak. Tegas, Jess. Tidaknya ada di bagian. Jess tak berkata apa-apa. Dia menyimpan sendiri jawabannya hanya di dalam hati. Jika Rin mengira aku ingin membalas dendam atas kematian ayahku, itu tidak sepenuhnya benar. Aku hanya ingin kutukan ini terlepas. Aku memang akan membalas dendam, tapi bukan atas kematian ayahku, melainkan dendam kepada sang kunci karena telah membuatku menderita selama ini dengan kutukan ini. Tanpa mereka sadari, kereta tiba-tiba melaju dengan lebih kencang pada sebuah belokan hingga membuat mereka terlempar. Jess yang sangat tanggap segera berpegangan pada pinggiran kereta, sedangkan Rin tak siap tubuhnya terlempar ke arah Jess. Jess menangkap gadis itu dan memeluknya dengan erat. Rin merasa sangat malu dan dia merasakan sentuhan tangan Jess yang terasa dingin dan kuat mencekam lengannya. Meski Rin mengenakan mantel tebal, tapi rasa dingin dari tangan Jess seolah-olah menembus hingga ke permukaan kulitnya. Rin jadi begitu ngeri. Dia segera melepas diri dari pelukan Jess dan menunduk menahan malu. Terkadang Rin mengira Jess layaknya mayat hidup. Dia hidup tapi tubuh dan jiwanya begitu dingin seperti mayat. Kau baik-baik saja? Tanya Jess basa-basi untuk memecah keheningan di antara mereka. Iya, aku hanya sedikit terkejut. Aku tidak siap dengan belokan yang mendadak itu. Kabar baiknya, kita sudah sampai. Rin terheran-heran dan segera melongokkan kepala keluar jendela kereta. Di sana dia tidak melihat apapun selain hamparan salju yang luas menutupi bukit yang dia yakin dulunya indah. Tapi karena musim dingin sehingga hanya ada salju di sana. Kita sampai di mana? Kau bilang kita akan pergi ke kota kegelapan. Tapi yang aku lihat hanya hamparan salju putih di sini. Apakah kegelapan hanya sebuah nama? Tempat ini lebih cocok menjadi kota kesunyian. Mereka berdua keluar dari kereta dalam keadaan yang masih canggung. Jess melirik ke belakang. Wes sedang turun dari tenggerannya di belakang kuda. Jubah hitam pria itu terjatuh dalam diam. Dia tidak mempunyai bayangan di atas salju putih yang disinari matahari. Jess menurunkan tangannya saat pria yang menjadi bayangan itu sendiri mendekat. Yang mulia, apa kau tidak keberatan? Kita harus kembali ke sini. Tanya Wes di dalam kepala Jess. Jess tidak menjawab, tapi Wes sadar bahwa mereka tidak punya pilihan.
Wes berjalan lebih dulu menyusuri bukit yang gundul dan berselimut salju. Dia menuju ke arah yang mendekati puncak dan jauh di bawah sana mereka bisa melihat keindahan kota Westlake di antara serpihan-serpihan salju putih. Rin berjalan 2 langkah di belakang Jess. Sepatu boot mereka tembus ke dalam tebalnya salju. Mereka sedikit kesulitan berjalan tapi tidak berlaku untuk Wes. Tubuh Wes serasa melayang, bahkan tidak ada jejak kaki di permukaan salju yang baru saja dia injak. Wes berhenti di tengah-tengah hamparan salju. Kedua tangannya terentang dan Rin tidak melihat apa-apa selain warna kelabu dari matahari yang malu-malu mengintip yang seharusnya menjadi terik siang itu. Cahaya matahari yang malu-malu itu tiba-tiba berkilauan pada satu arah tepat di depan Wes. Rin menggambarkannya seperti aurora di kutub utara yang pernah dia lihat dalam video National Geographic. Cahaya aurora itu melayang-layang hingga ke permukaan salju sekitar 10 meter di depan Wes. Tak lama kemudian, sepasang pilar seperti terbuat dari batu pualam putih susu menjulang di depan mereka. Pualam itu sangat tinggi menjulang hingga puncaknya terbenam di antara cahaya. Wow, apakah itu semacam portal sihir? Kecut Rin yang tanpa sadar sudah berdiri di samping Jess sambil memegangi lengan mantel pria itu karena saking gugupnya. Jess hanya melirik kepada Rin yang memegangi lengan mantelnya demikian erat. Rin menatap tepat ke kedua tangan Wes di balik jubahnya. Tangan sekelam bayangan itu bergerak menelusuri pola rune yang terpasang di antara dua pilar. Tiba-tiba cahaya aurora meledak seperti kembang api dan berbentuk celah di antara dua pilar pualam terbentuk. Lebih tepatnya seperti portal terbuka lebar. Kali ini Rin benar-benar memekik tertahan. Dia melangkah mundur saat lubang hitam menganga terbuka di depan mereka. Pemandangan kota Westlake di balik bukit itu sama sekali tertutup oleh kegelapan yang tiba-tiba menganga di antara kedua pilar pualam. Apa itu? Kenapa gelap sekali, Jess? Perlahan Wes mendekati ambang lubang hitam yang menganga di depan mereka dan mengintip ke dalam. Rupanya lubang itu seperti pintu gerbang yang memisahkan antara dua dimensi. Jess melangkah melintasi gerbang pualam dan masuk ke dalam kegelapan. Tubuh Jess seperti ditelan oleh kegelapan. Rin yang masih berada di sisi bukit Westlake merasa merinding. Dia mencoba menggapai-gapai Jess tapi tak bisa. Tangan Rin malah tertelan di dalam kegelapan. Rin ragu-ragu jika tidak melangkah maka dia akan tertinggal semakin jauh. Rin sudah akan mengambil langkah pertama ketika dia merasa lengannya digenggam oleh sesuatu yang sangat dingin. Dia melonjat kaget. Rin melihat pada pergelangan tangannya dan Wes tengah menggenggam tangan gadis itu. Tangannya seperti tangannya diselimuti oleh sebuah bayangan hitam tapi terasa dingin. "Jangan takut," kata suara Wes di dalam kepala Rin. "Anggap saja kau sedang masuk ke dalam ruangan yang tidak ada listrik di dalamnya." Wes melepaskan tangan Rin, gadis itu gugup dan segera melompat melintasi ambang gerbang pualam untuk berlari menyusul Jess. Jantung gadis itu berdetak di balik tulang-tulang rusuknya yang seolah-olah siap terjatuh sampai ke mata kaki. Bruk! Rin terbentur sesuatu yang terasa sangat keras. Dia hampir jatuh tersungkur ke tanah saking kagetnya. Sebelum Jess benar-benar menarik pundak gadis itu. "Ini aku, kau menabrak punggungku," ujar Jess. Maaf, aku tak terbiasa di dalam kegelapan. Jess menjentikan jari dan seketika ruangan gelap itu mulai remang-remang oleh cahaya lentera yang banyak terpasang di sepanjang dinding. Rin pikir itu ruangan luas yang kosong.
Rupanya mereka tengah berada di sebuah ruangan yang menyerupai terowongan panjang di dalam gua. Lentera-lentera terpasang di sepanjang dinding lorong. Warnanya terpendar keunguan, perlahan cahaya mulai menerangi meski sangat redup sekali. Kenapa kau tidak bilang jika ada lentera di sini? Ren mulai kesal. Lentera ini hanya bertahan sesaat. Kita berburu dengan waktu sebelum mereka kembali padam, dan kita benar-benar terkurung di dalam kegelapan. Kau ingin aku memegang tanganmu? Ren menyimpan tangannya di dalam kantong mantel dan mengepalkannya kuat. Dia terlalu malu untuk mengakui ingin digandeng seperti anak kecil oleh Jess. Tidak, aku juga berani untuk melangkah seorang diri, ujar Ren dengan gugup. Tiba-tiba Jess berbalik menghadap ke arah Ren dan menghadang langkahnya. Ren tidak siap dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Dia pikir Jess akan melakukan sesuatu padanya, tetapi pria itu tiba-tiba berkata ke balik kepala Ren. Wes, kenapa kau berdiri diam di sana? Lekaslah maju ke depan, dan kami akan mengikutimu. Ren melompat dan melihat ke belakang. Gadis itu masih belum terbiasa dengan kedatangan dan kepergian salah satu anggota pasukan kegelapan itu. Wes bergerak tanpa bunyi dari belakang dan tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Sejenak kemudian Jess menggenggam tangan Ren tanpa diminta dan menarik gadis itu berjalan mengikuti Wes yang melangkah di depan. Diam-diam Ren merasa bersyukur. Dia mungkin akan terlalu malu untuk mengakui ingin digandeng oleh Jess. Perhatikan kepalamu, tegur Jess. Aku hanya tidak ingin kau hilang dan akan membuat kami lebih repot. Tiba-tiba Ren mendongak dan melihat ke atap lorong panjang yang mereka lalui. Mereka seperti berjalan di dalam gua dengan banyak stalaktit di atasnya. Akan tetapi stalaktit itu terdiri dari ribuan tangan-tangan berwarna hitam sekelam bayangan yang bergerak-gerak menggapai-gapai sesuatu di bawahnya. Tangan-tangan itu mencoba menggapai-gapai kepala Ren. Ren menunduk dan merasa begidik ngeri. Dia semakin merapat ke arah Jess. Tangan-tangan itu, mereka sangat menjijikan. Jess menyeringai di dalam kegelapan. Anggap saja mereka seperti tentakel gurita. Mereka bisa mencari apa saja yang berjalan di bawahnya. Karena itu, usahakan jangan sampai mereka menyentuhmu, atau kau akan disedot oleh mereka. Disedot kemana? Tanya Ren. Kau akan disedot dan hilang di dalam kegelapan selamanya. Jess mengatakannya dengan sangat santai. Gadis itu benar-benar gemetar. Jess tersenyum lebar tanpa seorang pun yang menyadari dia berhasil membuat Ren ketakutan. Setelah berjalan beberapa puluh meter, mereka sampai di ujung lorong. Ujung lorong itu seperti membawa mereka masuk ke dalam sebuah kota. Lebih tepatnya reruntuhan kota. Hanya saja warna kota itu sangat pekat. Anehnya meski pekat dan tak ada cahaya sama sekali, tapi mata Ren bisa beradaptasi dan melihat semuanya seperti bayang-bayang. Inikah kota kegelapan yang kau sebut-sebut selama ini? Lebih tepatnya, reruntuhan kota kegelapan. Beberapa tahun lalu, aku berhasil menaklukkan kota ini dan menguasainya. Kini dia berada di bawah kekuasaan Daud. Ren hampir tergelak. Dia pikir Jess hanya bercanda. Tapi ketika Wes membenarkan kata-kata pria itu, tiba-tiba Ren merasa sangat kecil sekali. Dia tidak tahu apakah sedang bermimpi atau benar-benar sadar sepenuhnya saat ini. Maksudmu, kau yang menghancurkan kota ini yang mulia? Tanya Ren yang tiba-tiba menjadi gugup. Seorang diri?
Aku tidak menghancurkan kota ini, tapi aku menaklukkannya. Ceritanya cukup panjang, dan aku tidak ingin mengulanginya. Yang perlu kau tahu, para pemimpin dari kota kegelapan sudah berhasil aku taklukkan, dan mereka berikrar sumpah setia kepada Raja Kerajaan Dagut. Ketika mereka sudah tiba di ujung gerbang kota kegelapan, sekitar 20 makhluk bayangan menyerupai Wes muncul entah dari arah mana. Mereka tak bersuara dan tanpa gerakan, tiba-tiba saja mereka berlutut di depan Jess Dauntis. Hormat kami, pasukan kegelapan, pada Raja Kerajaan Dagut dan kota kegelapan. Ucap sekitar 20 makhluk bayangan yang bersuara laki-laki dan perempuan itu secara serempak. Suara mereka datar dan dalam menggema di kepala Rain. Rain semakin gemetar ketakutan. Dia benar-benar mencengkeram lengan Jess dengan sangat kuat. Bangkitlah kalian. Kedua puluh sosok kegelapan itu pun berdiri. Badan mereka menjulang sekitar 2 meter. Rain benar-benar memperhatikan mereka satu persatu. Masing-masing dari mereka tidak mempunyai wajah selain tubuhnya berwarna hitam. Meski terlihat menyerupai sosok manusia, tapi sebenarnya mereka tak memiliki bentuk pasti. Masing-masing mereka mengenakan jubah kegelapan yang sama dengan Wes. Jubah mereka ditaburi runa-runa perak yang berkilauan. Tiba-tiba Rin tersentak sadar. Mereka adalah para pasukan yang dia saksikan di dalam hutan malam itu. Rin melongo dan melirik ke arah Jess. Apakah perlu membuat pengakuan, Miss Orwell? Sindir Jess. Aku yakin ini bukan yang pertama kau melihat mereka. Rin benar-benar tak bisa berkata-kata. Jess, dan pasukan ini bisa saja membunuhku sekarang juga di sini. Dan aku tak akan bisa melakukan apa-apa untuk membela diri ataupun melawan mereka. Pikir Rin dengan sangat putus asa. Di luar dugaan semua orang, Jess malah tergelak di sana. Kami membawamu datang ke sini bukan untuk membinasakanmu atau menyerapmu ke dalam kegelapan. Sebaliknya, kami membawamu ke sini untuk membuka tabir yang ada di dalam pikiranmu. Jika memang demikian, sebenarnya cukup Erika atau Samantha atau Randall yang menemaniku ke sini. Kenapa kau sampai bersusah payah turun ke sini, Jess? Rin berbisik ke arah Jess. Asal kau tahu, Miss Orwell. Tiba-tiba Jess mendebarkan bibirnya ke telinga Rin dan memeluk bau gadis itu dengan posesif. Tak ada yang akan mematuhi perkataan orang lain selain diriku di sini. Keselamatanmu ada di tanganku. Para pasukan kegelapan ini bisa menjadi sangat brutal jika tak ada aku di sisimu. Rin benar-benar meremang dan menggigil. Meski Jess memeluknya sedemikian posesif, tapi dia merasa semakin ketakutan. Seolah-olah nyawa dan kehidupan Rin ada di ujung kuku Jess. Bawa gadis ini dan segera lakukan ritual, perintah Jess. Para pasukan kegelapan yang berdiri dari 20 makhluk bayangan itu bergerak tanpa suara dan mengelilingi Rin. Rin benar-benar terpisah dari Jess dan berdiri di tengah-tengah para makhluk bayangan. Rin kebingungan dan ketakutan. Pada detik berikutnya, tiba-tiba Rin seperti dibekap oleh kegelapan yang sangat mengerikan hingga membuat dia sesak. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Teriak Rin sangat panik.